Selamat datang pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Mulia Adi Rifano dalam acara Satelit Nusantara TV untuk menggambarkan berita-berita yang aktual dan terpercaya. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer dan Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan berkunjung ke Universitas Pancasila, menemui korban pelecehan seksual yang dilakukan mantan rektor di Gedung Rektor, Rabu 21 Mei 2025. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir hari ini. Hari ini ada pertemuan yang luar biasa menghasilkan hal yang positif ya. Pertama, hal positifnya rektorat yang hari ini PLT sepakat bahwa proses hukum itu tetap harus dilanjutkan. Dan informasi positif kedua adalah yayasan juga mempertegas posisinya bahwa kasus ini harus lewat proses hukum. Artinya jangan sampai desas-desus di luar itu seakan-akan yayasan dan akademik melindungi kejahatan seksual dalam kampus. Universitas Pancasila menegaskan bahwa mereka punya komitmen melawan kejahatan seksual dalam kampus dengan sikap yang tadi diberhentikan rektor yang lamanya dan sebagainya. Silakan nanti Bu Veronica jawab dari yayasan. Mungkin dari saya mendampingi juga bersama melihat dengan korban ya, ini beliau adalah alumni juga, beliau juga pernah kerja memiliki rasa cinta dan sayangnya kepada Universitas Pancasila. Jadi kami datang hari ini untuk mengetahui bagaimana alur Satgas ketika ada pelaporan, ketika ada mahasiswa atau pekerja yang merasa terintimidasi atau bagaimana secara universitas itu melindungi. Karena juga memang nanti hari ini juga difasilitasi dari Dikti, Kemendikti, jadi mungkin akan berbicara sedikit. Pada umumnya kita semua sama, kita akan tetap yang terlapor itu akan tetap jalan dengan proses hukum. Tapi bagaimana ke depannya universitas-universitas itu juga bisa menjalankan perlindungannya, mendidik anak kita dan dengan etik dan karakter, bagaimana kita membangun anak-anak itu melalui sekolah-sekolah sampai ke universitas. Tadi sudah disebutin, di dalam selain dilecehkan, Bapak juga sempat disebut sebagai ani-ani. Ya, itu juga bentuk. Nah, ini juga penghinaannya sudah banyak, sudah dilecehkan secara seksual, kemudian dia difitnah ani-ani itu apa saya nggak tahu. Ani-ani apa sih itu dulu? Ani-ani panggilan. Oh, ani-ani. Oke, ani-ani. Kemudian dia juga difitnah apa tuh? Ada 3 fitnahan yang bukan fitnah ya. Pertama, pelecehan seksualnya udah terjadi. Kedua, ani-ani. Ketiga itu soalnya dibilang sakit. Ya, itu kacau itu, secara psikologis sakit. Jadi kasihan sekali korban ini mendapatkan tekanan yang luar biasa. Selain pelecehan seksual ada tekanan psikologis yang lain gitu. Pak Rektor, penegasan Pak kalau untuk Pak ETH sendiri statusnya sudah cukup lama di kepolisian tapi belum juga ada titik terang. Nah, makanya tugas kita negara untuk mendorong agar proses hukum ini harus berjalan secara transparan, jangan tidak. Karena kalau tidak, sama juga kita membiarkan pelecehan-pelecehan seksual yang lain terjadi di kampus-kampus. Dan kita juga ada undang-undang TPKS makanya kita minta kita kawal ini. Yang pasti rektor tidak bisa di atas hukum. Gitu. kalau penegasan Pak, status Pak ETH sendiri itu dinonaktifkan atau sudah diberhentikan? Ya, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih Pak Wamen, Ibu Wamen atas kunjungan ke kampus kami Pak dari A2 Dikti, bahwa saya sebagai PJS Rektor yang tadi Pak Wamen kami sampaikan bahwa kita punya komitmen yang sama. Jadi apa yang diarahkan oleh Pak Wamen bahwa soal pelecehan dan sebagainya kita tidak mentolerir dan kita tegas bahwa hal-hal seperti itu tentu ada aturan hukumnya. Kita ikuti proses-proses hukum itu, kita hormati apa yang sudah dilakukan. Kita mengikuti, seluruh masyarakat bisa mengikuti itu. Jadi apa yang ingin kami sampaikan bahwa Universitas Pancasila tidak pernah membuka untuk itu jadi pulau itu. Artinya kita punya komitmen yang sama.
untuk menjaga marwah alma mater kita Universitas Pancasila. Itu Pak Wamen, saya terima kasih Bu Wamen. Pak, statusnya Pak. Pak, statusnya Kalau untuk status yang bersangkutan sesuai dengan SK Yayasan 177 sudah dinyatakan bukan lagi bagian dari Universitas Pancasila, diberhentikan sebagai dosen dari Universitas Pancasila. Ada suratnya? Ada surat. Tadi kami sudah sampaikan kepada LLDP, kepada Wamen. Itu sejak Tapi kapan? katanya ada pengajuan lagi untuk mengaktifkan kembali yang bersangkutan. Ya, kalau dari segi tata kelola di yayasan, status yang bersangkutan sudah bukan lagi bagian dari dosen Universitas Pancasila. Kalau yang memang mengaktifkan itu yang kami tidak tahu. Itu yang nanti kami juga akan telusuri ya dari mana bisa seperti itu. Tapi yang pasti sesuai dengan arahan yayasan dan dari Pak Rektor tadi mengatakan bahwa kita sudah menyatakan bahwa yang bersangkutan bukan bagian dari Universitas Pancasila dan bukan lagi sebagai dosen dari Universitas Pancasila. Dan terkait dengan isu-isu tadi kami juga akan telusuri dari mana asal muasal. Berarti dipecat dengan kata lain. Sudah dipecat. Dari Juli 2024. Sebenarnya dari 12 Juli 2024 sesuai dengan SK Yayasan 177 tersebut. Gitu. Tapi waktu itu sempat muncul di websitenya UP sendiri bahwa ada foto yang bersangkutan sebagai dosen. Ya, tadi disampaikan bahwa memang itu yang kami akan telusuri ya, dan juga kami akan coba melihat dari mana ini bisa terjadi karena yayasan sendiri sebagai badan pengelola Universitas Pancasila tidak pernah mencabut surat tersebut, sehingga ini ada di mana kelalaian tersebut, sehingga itu menjadi hal yang nanti Pak Rektor komitmennya akan ditelusuri lebih lanjut. Gitu. Ini kawan-kawan, ada lagi terima kasih ya Pak Rektor.